Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat kepada kita sehingga kita masih dapat berjumpa hari ini dengan saya Ibu Murniati Nasution dalam pelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita belajar mengenai teks eksposisi. Sudah banyak teks yang kita pelajari. Hari ini kita akan bahas lebih mendalam mengenai teks eksposisi. Adapun materi pelajaran yang akan kita pelajari di teks eksposisi, yang pertama adalah pengertian teks eksposisi, kemudian yang kedua ciri-ciri teks eksposisi, yang ketiga struktur teks eksposisi, yang keempat jenis-jenis teks eksposisi, yang kelima unsur kaidah kebahasaan teks eksposisi, dan yang terakhir nanti kamu akan mempelajari tentang bagaimana menulis teks eksposisi yang benar. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, kamu mengetahui pengertian dari teks eksposisi. Kemudian kamu mengetahui ciri-ciri teks eksposisi. Kamu juga mengetahui struktur teks eksposisi. Kamu akan mengetahui jenis-jenis teks eksposisi. Kamu juga akan mengetahui kaidah kebahasaan teks eksposisi. Dan terakhir nanti kamu akan mampu menulis teks eksposisi. Baik, kita akan membahas mengenai pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah sebuah paragraf atau karangan yang mengandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat, serta bersifat ilmiah. Ketika kita mendengar ataupun membaca sebuah tulisan yang berisi sebuah informasi yang di dalamnya itu bersifat ilmiah, namun disajikan secara singkat, padat, serta akurat, maka itu adalah teks eksposisi. Eksposisi itu mempunyai ciri-ciri. Ciri-ciri teks eksposisi yang pertama adalah punya teks yang singkat dan padat, sehingga ketika kita membaca, kita tidak perlu lama membacanya untuk mendapatkan sebuah informasi. Kemudian gaya informasinya yang mengajak. Ketika sudah kita baca, kita akan tertarik untuk mengikuti apa yang disampaikan di informasi tersebut. Kemudian digunakan bahasa yang lugas. Walaupun lugas, dia menggunakan bahasa baku karena dia bersifat ilmiah. Selain itu, cirinya juga menjelaskan informasi berisi pengetahuan. Misalnya tentang obat-obatan terbaru. Itu juga termasuk dalam teks eksposisi. Ciri yang berikutnya adalah dia tidak memihak, dia tidak berpihak kepada lembaga ataupun perorangan, dan dia bersifat objektif dan netral, sehingga yang disampaikan benar-benar objektif. Dan yang terakhir adalah harus disertai dengan data-data yang akurat, sehingga teks eksposisi itu menyampaikan sesuatu secara benar dan bisa diterima oleh semua pihak. Ini mempunyai struktur. Struktur itu artinya susunan. Jadi semua teks mempunyai susunan-susunan yang sudah baku. Struktur teks eksposisi adalah yang pertama itu harus ada judul. Setelah ada judul, maka akan dibuatkan tesis istilahnya. Tesis itu adalah pendapat awal. Apa yang sedang diperbincangkan dijelaskan di tesis. Kemudian disajikan argumen-argumentasi, disajikan fakta-fakta yang akurat, yang benar, yang jelas, sehingga akhirnya di teks tersebut akan muncul sebuah simpulan akhir dari apa yang disampaikan. Keempat struktur ini wajib ada di teks yang kita buat. Ada judul, ada tesis, ada argumentasi, dan ada simpulan. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang jenis-jenis teks eksposisi. Yang pertama, eksposisi definisi. Teks ini berisi tentang pengertian-pengertian dari suatu ilmu, karena teks ini bersifat ilmiah.
Kemudian yang kedua ada eksposisi proses. Di eksposisi proses ini dijelaskan tentang langkah-langkah melakukan sesuatu yang bersifat ilmiah. Misalnya, kamu baru beli handphone, kita tidak tahu cara mengoperasikannya, maka dijelaskanlah di eksposisi proses. Kemudian ada eksposisi ilustrasi. Di eksposisi ini dijelaskan tentang bagaimana gambaran-gambaran sesuatu yang sifatnya secara ilmiah. Penjelasan-penjelasannya menggunakan gambaran-gambaran. Kemudian ada eksposisi laporan. Kalau eksposisi laporan ini berisi tentang satu ilmu yang dijelaskan berdasarkan penelitian yang baru saja dilakukan. Dan ini menggunakan sifatnya riset, hasil riset yang dilaporkan. Kemudian ada eksposisi perbandingan. Eksposisi perbandingan ini membandingkan dua hal tentang suatu ilmu yang didapat. Apakah perbandingannya itu lebih baik atau lebih buruk. Kemudian yang terakhir itu ada eksposisi pertentangan, mempertentangkan dua hal dalam sebuah teks. Inilah jenis-jenis teks eksposisi. Di teks ini kamu bisa pelajari sesuai dengan kebutuhan yang kamu perlukan. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang unsur kebahasaan teks eksposisi. Unsur kebahasaan yang terdapat dalam teks eksposisi yang pertama adalah pronomina. Pronomina artinya kata ganti. Kata ganti sering digunakan dalam penulisan teks eksposisi. Yang mana yang termasuk kata ganti? Kata ganti tunjuk, misalnya ini, itu, atau kata ganti arah, sana, sini, samping, kiri, kanan. Atau kata ganti orang, saya, dia, beliau, nah, itu termasuk dalam pronomina. Kemudian selain itu juga selalu menggunakan nomina. Nomina itu kata benda. Kata benda itu misalnya meja, kursi, pulpen, itu kata benda. Atau dia juga sering menggunakan verba. Verba itu kata kerja. Penggunaan kata kerja misalnya menulis, meneliti, memakan, itu semua menggunakan verba atau kata kerja. Dan yang kebahasaan yang terakhir adalah menggunakan konjungsi. Konjungsi itu ialah kata sambung atau kata hubung, menggabungkan dua hal, menggabungkan dua kata, menggabungkan dua kalimat. Itulah konjungsi. Misalnya saya dan adik sedang duduk. Makan dan minum itu harus duduk. Itu merupakan unsur-unsur yang terdapat dalam teks eksposisi. Baik, mudah-mudahan kamu bisa menerapkan semua hal yang terdapat dalam teks eksposisi. Baik, di sini Bu akan tunjukkan bagian dari contoh argumentasi. Bukan rahasia umum lagi bahwa para koruptor di Indonesia mendapatkan hukuman yang tingkatannya masih tergolong ringan. Bahkan ada koruptor yang menerima fasilitas mewah padahal sudah merugikan bangsa. Seringkali kita menonton berita bahwa seorang maling dihajar massa hingga tewas. Namun belum pernah ada koruptor di Indonesia dikeroyok massa sampai tewas. Ini adalah bagian dari argumentasi. Tadi kita sudah mempelajari ada 4 struktur teks eksposisi. Yang pertama judul, yang kedua itu tesis, yang ketiga argumentasi, dan yang terakhir adalah simpulan. Baik, inilah sebagian dari penjelasan saya mengenai teks eksposisi. Mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali membahas pelajaran bahasa Indonesia yang lainnya. Terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.